Kopi hangat di meja yang salah. Dini hari selalu membawa udara dingin ke Tirta Kencana. Namun tidak sedingin suasana yang menyelimuti kafe Senjalereng ketika detektif Surya Adhikara tiba di TKP. Lampu-lampu jalan masih redup, menciptakan bayangan yang bergerak perlahan di antara pepohonan bukit. Pintu kaca kafe dibiarkan terbuka separuh, seolah seseorang keluar terburu-buru, atau mungkin, seseorang tidak pernah keluar sama sekali. Di dalam kafe, meja nomor 3 menjadi pusat perhatian. Di atasnya, sebuah cangkir kopi Americano masih mengeluarkan uap tipis. Bukan sekadar hangat, tetapi baru saja dibuat. Di depan cangkir itu terbujur seorang pria berusia sekitar 40 tahun, kemudian diketahui sebagai Bagas Perdana, pemilik sebuah galeri seni terkenal di pusat kota. Tubuhnya condong ke kanan, jatuh dari kursi seolah kehilangan kesadaran secara mendadak. Tapi Surya tahu, dari kekakuan posisi tubuh itu, ini bukan kematian alami. Hal pertama yang menarik perhatian Surya bukanlah tubuh korban, melainkan kopi hangat itu. Dari pengalamannya, barista di kafe ini biasanya menutup operasional pukul 9 malam, sementara laporan penemuan mayat masuk pukul 4 pagi. Artinya, ada seseorang membuat kopi di luar jam operasional, seseorang yang mengetahui cara mengakses mesin kopi, atau seseorang yang sudah terbiasa berada di sana. Surya berjalan perlahan, memperhatikan setiap detail. Cangkir tidak bergeser, busa kopi tidak pecah, sendok kecil diletakkan rapi. Tidak ada tanda gejolak atau pertarungan. Pembunuhan ini terlalu tenang, terlalu rapi. Di sudut kafe terdapat laptop korban, masih menyala dengan layar dokumen kosong. Seolah korban hendak menulis sesuatu penting, namun terhenti sebelum jemarinya sempat menyentuh keyboard. Di lantai, terdapat serpihan kecil seperti debu kayu. Surya memungutnya, mengendus sedikit, aroma cat kayu dan damar menyeruak. Itu bukan aroma yang biasa ada di kafe. Itu aroma khas studio seni. Apakah korban bertemu seseorang yang ia kenal? Seseorang dari dunia seni? Surya melangkah ke belakang meja barista. Ia menemukan satu hal yang membuat rambut tengkuknya berdiri. Mesin kopi masih menyala, menunjukkan pemakaian kurang dari 30 menit sebelumnya. Artinya, siapapun yang membuat kopi itu hanya berbeda beberapa menit dari waktu penemuan korban oleh warga yang hendak membuka toko roti sebelah. Lebih mengerikan lagi, tidak ada tanda pelaku keluar dari pintu depan maupun belakang. Tidak ada jejak sepatu basah, padahal di luar baru saja hujan. Tidak ada suara pintu terbuka menurut keterangan saksi. Seolah pelaku masih berada di tempat itu ketika mayat ditemukan. Surya kembali ke ruang utama. Tatapannya menyapu dinding dan rak buku kafe. Kafe Senjalereng memiliki satu ruangan khusus, ruang penyimpanan barang yang biasa digunakan pemilik untuk menyimpan alat dekorasi musiman. Pintu ruangan itu sedikit terbuka. Sangat kecil, nyaris tidak terlihat. Surya meraih gagangnya pelan. Terdengar sesuatu. Bukan suara orang, melainkan gerakan kecil, seperti seseorang baru saja memegang sesuatu lalu mundur. Ruangan itu gelap, namun aroma cat kayu lebih kuat di sana. Surya merasakan situasi ini berubah dari penyelidikan biasa menjadi pengejaran sunyi antara dirinya dan seseorang yang pintar menyembunyikan diri. Jika pelaku masih di sini, kemungkinan ia berusaha menunggu saat yang tepat untuk kabur, atau memastikan Surya tidak menyadari keberadaannya. Detektif itu menahan napas, membuka pintu dengan sedikit dorongan. Ruangan gelap itu menyembunyikan lebih dari sekadar dekorasi. Di dalamnya, ia menemukan tanda pertama bahwa kasus ini bukan pembunuhan spontan, melainkan pembunuhan yang direncanakan, dan pelakunya hampir berhasil lolos. Namun sebelum Surya dapat melangkah masuk, ia mendengar suara dari arah pintu depan. Suara seseorang berlari menjauh, bukan pelaku, tapi seseorang yang baru tiba dan langsung kabur begitu melihat Surya. Surya sadar, pembunuhan ini baru dimulai. Dan semua dimulai dari cangkir kopi hangat itu. Jejak yang tidak ingin muncul ke permukaan. Detektif Surya Adhikara berdiri di ambang pintu ruang penyimpanan kafe Senjalereng, merasakan hawa dingin dari ruangan gelap itu seolah keluar dan menyelimuti tengkuknya. Aroma cat kayu yang tajam semakin kuat, menegaskan dugaan bahwa seseorang yang baru saja bersembunyi di dalam ruangan itu adalah seseorang yang akrab dengan bahan-bahan seni. Namun kini ruangan itu kosong. Pelaku telah bergerak lebih cepat dari yang ia perkirakan. Surya melangkah masuk, menyalakan senter kecil dari sakunya. Cahaya putih memotong gelap, menyingkap tumpukan kotak-kotak kardus berdebu,
beberapa karung kain dekorasi, serta rak kayu berisi berbagai barang lama. Namun yang membuatnya berhenti adalah bekas geseran kecil di lantai. Seperti lutut seseorang baru saja bertumpu di situ. Debu di sekelilingnya tampak terganggu. Pelakunya memang baru saja bersembunyi di ruangan ini. Di dinding bagian belakang, terdapat satu benda yang tampak tidak seharusnya ada. Kanvas kayu kecil yang separuh dicat dengan warna gelap. Surya mengangkatnya, dan menemukan sesuatu yang lebih menarik di balik kanvas itu. Selembar kertas kecil berisi sketsa tangan. Sketsa itu menunjukkan wajah korban, Bagas Perdana, sedang duduk di sebuah kafe. Detilnya begitu mirip, seolah digambar oleh seseorang yang mengamatinya dengan jarak sangat dekat. Tekstur arsiran menunjukkan tangan yang terlatih. Ini bukan sketsa amatir. Siapapun yang menggambar, ia mengenal Bagas. Pertanda lain yang membuat Surya semakin yakin adalah tanda goresan di sudut kertas. Bekas jari yang tampak sedikit hitam oleh arang atau grafit. Itu jejak yang sangat pribadi. Pelaku tampaknya terdesak dan tidak sempat membersihkan jejaknya. Surya kembali ke ruang utama saat suara langkah mendekat terdengar dari luar. Kali ini bukan langkah panik, tetapi langkah dengan ritme hati-hati, seperti seseorang berusaha terlihat tenang. Surya memutar tubuhnya, dan muncul seorang pria muda berjaket denim, wajahnya pucat, rambutnya sedikit acak-acakan. Nama pemuda itu Arvino Mahendra, barista sekaligus penjaga shift sore kafe. Dialah orang yang pertama kali menelepon warga sekitar setelah menemukan pintu kafe terbuka saat mengantar bahan baku untuk pagi hari. Namun Surya langsung menangkap satu hal. Tatapan Arvino bukan pada mayat Bagas, melainkan langsung pada cangkir kopi hangat di meja. Tatapan itu bukan sekadar kaget, tetapi lebih seperti seseorang yang sedang memeriksa apakah sesuatu masih berada di tempatnya. Surya mengamati lebih dekat. Tangan Arvino sedikit bergetar, tetapi bukan karena shock melihat mayat, melainkan lebih seperti ketakutan akan sesuatu yang ia tahu. Namun Surya tidak tergesa-gesa. Ia paham, ketakutan tidak selalu berarti bersalah. Bisa jadi pemuda itu mengetahui sesuatu, atau bahkan menyaksikan sesuatu, tetapi takut mengatakannya. Sebelum Surya bertanya, Arvino membuka suara dengan nada bergetar. Saya sudah bilang ke polisi, saya tidak tahu apa-apa. Ketika saya datang, pintu sudah terbuka. Dan kopi itu? Tanya Surya tanpa intonasi menuduh. Arvino menelan ludah, sorot matanya menepis ke arah mesin kopi. Itu bukan kopi yang saya buat. Surya memperhatikan gerak tubuhnya. Tidak ada kebohongan mencolok, tetapi ada ketakutan yang tidak Arvino jelaskan. Seolah ia takut menyebut nama seseorang. Surya memutuskan untuk membiarkan pemuda itu duduk sementara ia kembali mengamati TKP. Pandangannya tertuju pada laptop korban, yang layarnya masih menyala. Ia men-scroll dokumen kosong itu, namun ada aplikasi lain yang aktif di latar belakang, sebuah aplikasi pesan singkat. Pesan terakhir masuk malam sebelumnya, sekitar pukul 22.47, dari kontak bernama R. Pesannya singkat. Kita bicarakan di tempat biasa. Jangan terlambat. Dan pesan dari Bagas. Aku sudah di sini. Cepat datang. Tempat biasa. Di kafe ini. Surya memutar kembali ke cangkir kopi. Jika Bagas menunggu seseorang, dan kopi itu dibuat tidak lama sebelum pembunuhan, maka pelaku pasti adalah R, orang yang Bagas temui malam itu. Bila R lah yang membuat kopi, maka ia adalah orang yang mengenal akses kafe atau mampu masuk dengan mudah. Dan seseorang seperti itu kemungkinan besar punya hubungan dekat dengan kafe maupun dunia seni. Surya mengalihkan pandangannya pada serpihan debu kayu di lantai, lalu pada sketsa wajah Bagas di ruang penyimpanan. Pelaku bukan hanya membunuh, pelaku mengamati korban, bahkan menggambarnya. Motifnya mungkin bukan sekadar pembunuhan. Ini tampak sangat pribadi. Namun satu hal masih mengganjal. Jika pelaku baru saja berada di ruangan penyimpanan itu beberapa menit lalu, ia tidak mungkin keluar lewat pintu depan tanpa terlihat oleh saksi yang lewat. Surya kini yakin, ada jalan keluar lain di kafe ini. Jalan yang hanya diketahui oleh orang yang lama berada di sini. Dan mungkin, jalan itu, menyambungkan kafe dengan tempat yang jauh lebih gelap daripada sekadar ruangan penyimpanan. Pintu yang tidak pernah tertera di denah. Detektif Surya Adhikara berdiri memandang ruang penyimpanan itu sekali lagi, kali ini dengan kecurigaan yang jauh lebih dalam. Ruangan itu tidak luas.
Tetapi terlalu banyak hal yang tidak sesuai. Debu kayu yang terlalu segar. Kanvas yang baru dipindahkan. Bekas lutut seseorang yang jelas baru saja menekan lantai. Itu semua menunjukkan bahwa pelaku bukan hanya datang, tetapi telah menghabiskan waktu di sana. Menunggu, mendengarkan, lalu kabur melalui jalur yang tidak terdeteksi. Surya menyalakan kembali senter kecilnya dan mulai memeriksa setiap sisi ruangan dengan lebih teliti. Dinding sebelah kanan tampak seperti dinding kayu biasa, namun ketika ia mengetuknya, suara yang muncul terdengar berbeda, lebih kosong, seolah ada ruang lain di baliknya. Ia mengetuk lebih keras lagi. Suaranya mantap dan konsisten, tanda ada rongga di balik dinding kayu rapat itu. Ini aneh. Tidak ada catatan pada denah kafe tentang ruangan tambahan. Menyadari sesuatu, Surya meraba bagian bawah dinding dan menemukan sebuah tonjolan kecil seperti engsel tersembunyi. Dengan tekanan perlahan, papan kayu itu bergeser. Surya mendorongnya lebih jauh sampai terbuka cukup lebar untuk memperlihatkan tangga pendek menuju lorong sempit. Hanya diterangi cahaya temaram dari ujungnya. Lorong itu berdebu di beberapa bagian, namun terdapat jejak langkah baru, jejak yang kecil, ramping, dan bergerak cepat ke arah luar lorong. Jadi benar, pelaku melarikan diri melalui jalur rahasia ini. Tangga kecil itu sepertinya menghubungkan bangunan kafe dengan ruangan lain yang berdempetan. Mungkin gudang lama, mungkin bagian belakang toko tetangga, atau mungkin ruang bengkel kecil yang dulunya dipakai pemilik pertama kafe. Namun yang jelas, jalur itu tidak diketahui siapapun kecuali orang yang sudah lama memahami tata letak bangunan. Surya keluar dari lorong itu dan muncul di sebuah ruangan gelap yang tampak seperti gudang kecil tak terpakai. Di sana terdapat meja kayu tua, beberapa alat ukir, dan ket-ket yang seolah baru digunakan meski ruangan itu seharusnya terbengkalai. Hanya satu lampu gantung yang menggantung di tengah ruangan, masih bergoyang perlahan, tanda seseorang baru saja melintas dan menyentuhnya. Di tengah ruangan, terdapat satu sketsa besar yang dilempar terburu-buru ke lantai. Surya mengambilnya. Sketsa itu menggambarkan Bagas sedang berdiri di depan galeri seninya, namun wajah Bagas di gambar itu terlihat berbeda, seperti wajah seseorang yang sedang menahan sesuatu, atau menyembunyikan sesuatu. Di sudut bawah sketsa, terdapat huruf kecil, R, huruf yang sama seperti di pesan terakhir di laptop Bagas. Jadi, R, bukan hanya orang yang Bagas temui. Mungkin ia adalah seniman, seseorang yang memiliki hubungan mendalam dengan dunia seni Bagas. Bisa jadi seseorang yang pernah bekerja dengannya, atau seseorang yang dirugikan, atau seseorang yang memendam dendam lama. Namun saat Surya kembali memeriksa ruangan, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti, lembaran foto sobek. Foto itu menunjukkan Bagas bersama seorang wanita, seorang perempuan muda yang tersenyum lembut. Meski sobek, Surya bisa melihat cukup banyak detail wajahnya untuk tahu bahwa ia adalah seseorang yang penting bagi korban. Di balik foto itu ada catatan kecil dengan tulisan tangan. Kau janji tidak akan mengabaikan karyaku lagi. Seketika itu, benang merah mulai terbentuk. R. Kemungkinan besar adalah seseorang yang merasa dikhianati. Dalam dunia seni, pengabaian atau penolakan bisa lebih tajam dari pisau. Ego seorang seniman bisa hancur oleh satu kata meremehkan. Namun kasus ini tidak berhenti di situ. Surya kembali ke kafe dan mendapati Arvino Mahendra sedang duduk gelisah, memperhatikan jam dan pintu secara bergantian. Ia tampaknya menunggu sesuatu, atau seseorang. Pemuda itu berdiri dengan canggung saat Surya kembali. Detektif, apakah Anda menemukan sesuatu? Suaranya rendah, namun penuh kekhawatiran. Surya menatapnya dalam-dalam. Berapa lama kau mengenal Bagas? Arvino terkejut. Saya hanya barista, detektif. Lalu bagaimana kau bisa tahu korban biasa bertemu seseorang di kafe ini saat malam? Bagaimana kau tahu ia memiliki kebiasaan tertentu? Surya menekankan intonasi itu tanpa mengangkat suara. Arvino terdiam cukup lama sebelum akhirnya ia menghela napas. Baik, saya bilang sebenarnya. Saya tahu Pak Bagas sering meeting dengan seseorang di malam hari. Saya lihat beberapa kali. Tapi saya tidak berani ikut campur. Siapa orang itu? Arvino menelan ludah keras. Nama panggilannya, Rara. Itu sebuah kejutan kecil. R yang dicari ternyata seorang perempuan. Dia seniman, detektif, dan
Sepertinya dia punya hubungan pribadi dengan Pak Bagas. Tapi hubungan itu tidak berakhir baik. Surya merasa potongan puzzle itu mulai pas. Rara, seniman wanita yang sketsanya ditolak Bagas. Seniman yang merasa dipermalukan. Orang terakhir yang bertemu korban. Orang yang tahu tentang ruang rahasia karena sering berkunjung. Tapi pertanyaannya adalah, di mana Rara sekarang? Dan yang lebih menegangkan, apakah ia masih berada di sekitar kafe, mengamati dari kegelapan seperti yang ia lakukan semalaman? Karena saat itu juga, Surya merasakan sesuatu, sebuah tatapan dari luar jendela kafe. Seseorang tengah memperhatikan. Dan tatapan itu bukan tatapan orang yang takut, melainkan tatapan seseorang yang yakin dirinya masih selangkah di depan. Bayangan di balik jendela. Tatapan itu membuat detektif Surya Adhikara menoleh cepat ke arah jendela besar kafe. Namun begitu ia mendekat, bayangan tersebut telah menghilang, menyisakan pantulan dirinya sendiri pada kaca yang memudar oleh embun malam. Surya tidak ragu, itu bukan sekadar ilusi cahaya. Seseorang benar-benar mengawasi mereka sejak tadi. Dan orang itu mungkin adalah Rara. Sosok misterius yang namanya baru terungkap namun jejaknya sudah ditemukan di setiap sudut kasus. Surya menutup tirai jendela perlahan, tidak ingin memberikan kesempatan bagi mata asing itu untuk terus mengintai. Arvino, yang menyaksikan semuanya dari kursinya, tampak makin gelisah. Pemuda itu memegangi lengan jaketnya, seolah menyembunyikan sesuatu. Namun Surya memutuskan untuk menunda menekan Arvino lebih jauh. Ketakutan pemuda itu mungkin penting, tetapi bukan inti kasus malam itu. Yang paling penting adalah menemukan Rara, atau lebih tepatnya, membuat Rara menyadari bahwa Surya kini mengetahui keberadaan jalur rahasia itu. Langkah Surya harus menjadi langkah yang membuat pelaku kehilangan kendali. Surya mengarahkan kembali pandangannya ke sketsa-sketsa yang ia temukan di gudang rahasia. Semuanya menggambarkan Bagas. Namun Surya baru sadar satu hal, tidak ada satupun sketsa yang menggambarkan Rara sendiri. Padahal seorang seniman yang terobsesi biasanya memasukkan dirinya dalam komposisi, bahkan secara terselubung. Ketiadaan itu justru membuat Surya curiga. Mungkin Rara bukan sekadar marah karena karyanya ditolak. Mungkin ia marah karena dikucilkan. Karena tidak dianggap sebagai seniman, atau sebagai seseorang yang cukup penting bagi Bagas. Lalu Surya kembali teringat pada foto sobek yang ia temukan. Foto yang menunjukkan Bagas bersama seorang wanita muda yang bukan Rara. Wajah wanita itu tersenyum, bahagia, seperti seseorang yang sangat dekat dengan korban. Jika Rara pernah memiliki hubungan dengan Bagas, foto itu bisa jadi pemicu, membuat perasaan cemburu berubah menjadi kemarahan membara. Dan seperti seniman yang kehilangan kendali, Rara mungkin mengarahkan rasa sakit itu pada pengkhianatan terbesar menurutnya, pengabaian Bagas pada dirinya. Namun Surya tahu sesuatu lebih besar dari itu sedang tersembunyi. Ia merasakannya dari susunan ruang rahasia, dari sisa sketsa yang ditinggalkan sengaja, dari jejak langkah yang tidak disamarkan. Semua ini terlalu rapi untuk pelarian spontan. Ini lebih mirip undangan permainan bagi Surya. Dan Surya tidak menolak tantangan. Ia memeriksa kembali lorong rahasia itu dan mengikuti jejak langkah yang menurun menuju bagian belakang bangunan. Lorong itu berakhir di pintu kayu sempit yang mengarah keluar, tepat di tepi sisi bukit kecil yang ditumbuhi pepohonan rindang. Dari pintu itu, siapapun bisa kabur tanpa terlihat dari jalan utama. Ini memberi pelaku akses sempurna untuk menghilang begitu mayat ditemukan. Di luar pintu itu, Surya menemukan sesuatu yang tidak ia lihat dari dalam. Setangkai kuasket kecil, terjatuh di tanah basah. Kuas itu masih memiliki bekas ket kering warna hitam pekat, warna yang sama dengan sketsa Bagas di gudang. Kuas itu jatuh karena terburu-buru, atau mungkin sengaja dijatuhkan. Surya menggenggam kuas itu dan melanjutkan menyusuri jalur kecil yang menurun. Jalur itu berakhir di halaman belakang sebuah bangunan tua, Studio Kayu Arunika, sebuah studio seni terkenal yang berdiri sejak puluhan tahun lalu. Studio itu pernah menjadi tempat berkumpul seniman-seniman muda Tirta Kencana, termasuk Rara, sebelum ia menghilang dari komunitas seni tanpa alasan jelas. Lampu studio itu menyala samar. Ini bukan kebetulan. Surya memasuki halaman tanpa suara. Saat ia mendekat, ia mendengar suara gesekan halus dari dalam, seperti kuas menyentuh kanvas. Suara yang hanya bisa dibuat oleh seseorang yang sedang melukis dalam keheningan total. Surya membuka pintu perlahan,
dan apa yang ia lihat membuat langkahnya terhenti. Di tengah studio, di bawah cahaya lampu kuning temaram, terdapat kanvas raksasa. Dan di depan kanvas itu berdiri seorang wanita dengan rambut panjang terurai dan pakaian penuh noda cat. Wajahnya pucat, tetapi matanya menyala oleh semacam kegilaan yang sulit didefinisikan. Ia adalah Rara Amandria. Namun yang membuat Surya merinding adalah isi dari kanvas raksasa itu. Sketsa Bagas dalam pose kematiannya, digambar dengan detil menakutkan, lengkap dengan cangkir kopi yang masih mengeluarkan uap. Di bawah gambar itu, terdapat satu kalimat yang ditulis dengan huruf besar. Ia layak mendapatkan akhir yang ia lukiskan untukku. Rara tidak menoleh saat Surya masuk. Seolah ia sudah tahu Surya akan datang. Seolah ia sudah menunggu. Detektif, katanya dengan suara lirih, kau akhirnya tiba. Itu bukan suara orang yang ketakutan. Itu suara orang yang ingin menjelaskan sesuatu. Atau mengakhiri sesuatu. Dan Surya tahu, malam itu belum mencapai klimaksnya. Rara tidak hanya pelaku. Ia adalah seseorang yang membawa rahasia yang lebih gelap dari pembunuhan itu sendiri. Akhir dari kanvas yang tak pernah selesai. Rara Amandria berdiri di depan kanvas raksasa itu. Punggungnya tegak namun tegang, seperti seseorang yang telah menahan beban bertahun-tahun dan kini akhirnya membiarkan dirinya roboh sedikit demi sedikit. Detektif Surya Adhikara tidak langsung mendekat. Ia tahu, orang yang berada di ujung kehancuran bisa membuat keputusan paling berbahaya, terutama ketika rasa sakit bercampur dengan obsesi. Suara halus dari kipas kecil di sudut studio mengisi keheningan. Bau cat, turpentin, dan kayu tua memenuhi udara, menciptakan suasana yang sesak namun justru terasa intim bagi seseorang seperti Rara. Ini adalah dunianya, satu-satunya tempat ia merasa memiliki kendali. Dan Surya bisa melihatnya dari cara perempuan itu menggenggam kuas penuh noda hitam, seolah itu adalah satu-satunya benda yang masih mengikatnya dengan realitas. Bagas tidak pernah melihatku, kata Rara tanpa menoleh. Ia melihat ratusan seniman lain. Ia melihat uang. Ia melihat ambisi. Tapi aku hanya seseorang yang ada di sudut ruangan baginya. Surya tetap diam. Ia belajar bahwa terkadang, mengizinkan seseorang berbicara adalah cara terbaik untuk membuat mereka memilih jalan keluar yang tidak destruktif. Rara mengangkat kuas itu dan menyentuh kanvas, menambahkan garis tipis di dekat sketsa tubuh Bagas. Garis itu tampak seperti penekanan, seperti ingin menyelesaikan sesuatu yang belum selesai dalam dirinya. Aku mencintainya, lanjutnya. Dan itu bodoh. Bodoh karena ia memanfaatkan perasaan itu. Ia mengambil karyaku, mengakuinya sebagai inspirasinya, lalu memajangnya sebagai ide galerinya sendiri. Surya mendekat satu langkah. Cemburu dan sakit hati membuatmu membunuhnya. Rara akhirnya menoleh. Wajahnya basah oleh air mata yang ia biarkan mengalir begitu saja. Bukan cemburu, pengkhianatan. Ia menurunkan kuas itu, lalu menyentuh sketsa lain yang tergeletak di lantai. Sketsa Bagas sedang tersenyum lebar. Aku datang ke kafe itu hanya untuk bicara. Aku ingin ia mengembalikan karya-karyaku. Aku ingin ia mengakui bahwa sebagian dari ide-idenya adalah milikku. Tapi ia hanya tertawa. Katanya aku terlalu emosional. Mata Rara memerah. Lalu ia bilang aku harus berhenti, merusak reputasinya. Ia bahkan mengancam akan mengeluarkan aku dari komunitas seni Tirta Kencana. Dan di titik itu, Surya mengerti. Bukan perihal cinta. Bukan perihal harta. Ini tentang harga diri yang diremukan orang yang ia hormati. Pertengkaran terjadi di kafe, kata Surya pelan. Kau membuatkan kopi, berharap itu menenangkannya. Tapi sesuatu terjadi. Sesuatu yang membuatmu melakukan ini. Rara menggeleng perlahan. Tidak ada pertengkaran besar, detektif. Tidak ada teriakan. Tidak ada pukulan. Semuanya terjadi terlalu cepat. Rara menatap tangannya seakan melihat kembali kejadian itu. Aku hanya menahan bahunya agar ia mendengarkan. Ia terjatuh. Kantong obat jantungnya terlempar dari sakunya. Ia panik, napasnya tersengal, dan suara Rara pecah. Ia meninggal sebelum aku bisa menolongnya. Itu bukan pembunuhan berencana. Itu kecelakaan tragis yang terjadi dalam kondisi emosi memuncak.
Namun Surya menangkap satu hal krusial. Kau tidak menelepon bantuan. Rara menunduk. Kau melarikan diri melalui lorong rahasia yang kau ketahui dari pemilik studio lama. Rara kembali tidak menjawab. Kau kembali ke studio ini untuk menggambar, merekam kejadian itu dalam bentuk seni. Rara menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku takut. Aku tahu polisi akan melihat ini sebagai pembunuhan. Dan aku tidak siap menghadapi dunia yang sudah membenciku. Surya mendekat selangkah. Rara, pelarianmu justru membuatmu terlihat bersalah. Tapi kebenaran masih bisa ditata, seperti kanvas kosong. Kau masih bisa memperbaiki cerita ini. Rara mengangkat wajahnya perlahan. Ada rasa putus asa, tetapi juga penyerahan. Jadi apa yang harus aku lakukan, detektif? Serahkan diri. Ceritakan semuanya. Biarkan fakta berbicara. Keheningan panjang mengisi studio itu. Hanya detak jam tua di dinding yang bergerak monoton. Lalu, tanpa kata, Rara meletakkan kuasnya di lantai. Tangannya gemetar. Ia menarik napas panjang, seolah ingin membuang semua beban yang selama ini ia simpan. Aku akan ikut denganmu. Momen itu terasa seperti bab terakhir dari tragedi yang terlalu sunyi. Surya mengawal Rara keluar dari studio. Cahaya pagi mulai merambat di atas bukit Tirta Kencana, menembus sela-sela pepohonan. Udara dingin perlahan berubah menjadi hangat. Kafe senja lereng tampak jauh di atas sana, kecil seperti kenangan yang perlahan pudar. Saat mereka berjalan menuju mobil polisi yang tiba sesaat kemudian, Surya menoleh sekali ke studio. Di balik kaca jendela, kanvas raksasa itu berdiri tegak, menampilkan akhir tragis Bagas, dilukis oleh seseorang yang mencintainya terlalu dalam dan membencinya di saat yang sama. Kasus itu akhirnya terpecahkan. Bukan oleh bukti fisik semata, tetapi oleh kebenaran yang akhirnya diberanikan untuk diucapkan. Dan bagi Surya Adhikara, kasus ini meninggalkan satu pelajaran penting. Kadang, pembunuhan bukan dilakukan oleh kebencian paling besar, melainkan oleh cinta yang paling patah.